Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas kesediaan waktunya. Perkenalkan, saya Silvia Julianti Dewi dari IKIP Siliwangi. Wawancara yang saya lakukan ini untuk memperoleh informasi mengenai implementasi kurikulum Merdeka di sekolah dasar, khususnya dalam proses perencanaan, pelaksanaan pembelajaran, serta asesmen yang diterapkan oleh guru. Nah, informasi yang Bapak sampaikan akan digunakan untuk kepentingan akademik ya Pak, dan dijaga kerahasiaannya. Apakah Bapak berkenan untuk memulai wawancara ini? Boleh. Bapak, kurikulum apa yang digunakan di sekolah Bapak ya mengajar saat ini? Oke, saat ini sekolah kami menggunakan kurikulum Merdeka. Penerapannya itu sudah berjalan bertahap di semua kelas. Oke baik, bisa dijelaskan nggak Pak secara singkat bagaimana struktur kurikulum Merdeka di sekolah ini? Oke, baik. Struktur kurikulumnya itu terdiri dari pembelajaran intrakurikuler, terus ada juga proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau yang biasa disingkat P5. Lalu ada juga muatan lokal yang disesuaikan dengan kondisi dan budaya sekolah. Oke baik, mengapa di sekolah ini memilih menerapkan kurikulum Merdeka Pak? Oke, baik. Dikarenakan kurikulum Merdeka itu lebih fleksibel. Ya. Nah, guru juga diberi kebebasan untuk menyesuaikan pembelajaran dengan kemampuan dan kebutuhan siswa. Jadi, tidak terlalu terpaku pada target materi. Nah, bagaimana pelaksanaan pembelajaran di kelas setelah menggunakan kurikulum Merdeka ini Pak? Pembelajaran di kelas itu jadi lebih berpusat kepada siswa. Nah, di situ kami juga lebih sering menggunakan diskusi, kerja kelompok, dan kegiatan proyek supaya siswa itu lebih aktif dan tidak hanya mendengarkan penjelasan guru, karena itu akan membuat siswa menjadi bosan. Bagaimana cara Bapak merencanakan dan mengelola pembelajaran menggunakan kurikulum Merdeka ini? Oke, ada prosedurnya ya. Yang pertama itu guru menyusun modul ajar yang berdasarkan capaian pembelajaran, lalu pengelolaan kelas juga lebih fleksibel, menyesuaikan kondisi siswa. Tetapi memang pengaturan waktu masih jadi tantangan. Itu mudah diintegrasikan dengan pembelajaran, apakah sulit Pak? Sebenarnya itu sangat baik ya, tapi dalam praktiknya cukup menantang juga. Karena untuk mengatur waktu antara materi pembelajaran dengan proyek P5 itu perlu perencanaan yang sangat matang dan kesiapan siswa serta gurunya yang harus lebih matang. Nah, bagaimana bentuk asesmen atau penilaian yang digunakan di sekolah Bapak ini? Sesuai dengan kurikulum yang sudah berjalan, asesmen dan penilaian itu lebih ditekankan pada asesmen formatif dan diagnostik seperti observasi, tugas, dan portofolio. Nilai akhir juga tetap ada, tetapi proses belajar siswa lebih diperhatikan. Jadi penilaiannya itu lebih ke penilaian sehari-hari siswa. Oh, oke baik. Jadi penilaiannya lebih ke cara belajar siswa Iya, dilihatnya ya Pak. betul. Oke. Nah, bagaimana cara Bapak mengevaluasi hasil belajar siswa ini? Oke. Cara mengevaluasi saya yaitu dilakukan dengan cara terus-menerus. Guru itu melihat perkembangan siswa dari prosesnya, bukan hanya dari hasil akhirnya saja. Karena setiap siswa itu kan memiliki proses yang berbeda-beda ya. Walaupun akhirnya sama, tetapi proses yang dilaluinya itu bermacam-macam. Oh, jadi Bapak penilaian itu evaluasinya secara terus-menerus dilihat ya Iya, setiap betul. harinya. Betul, Oke, betul, betul. baik. Nah, bagaimana kurikulum Merdeka ini mendukung muatan lokal dan budaya di sekolah Bapak ini? Sangat mendukung sekali, karena kami bisa memasukkan nilai-nilai budaya lokal dan kebiasaan masyarakat sekitar ke dalam pembelajaran dan proyek P5. Biasanya suka ada penampilan-penampilan tuh di proyek P5, itu kita ngambil dari kebudayaan lokal yang ada di sini. Oh, jadi nanti ada kegiatan seninya ya Iya, Pak? betul. Biasanya dilakukan pada akhir semester. Pada akhir semester biasanya. Iya. Bisa disebutkan contoh penerapan muatan lokal di sekolah ininya Pak? Oke, contohnya muatan lokal yang kita lakukan di sini
Siswa itu diajak untuk mengenal budaya daerah sekitar, seperti kegiatan gotong royong, cerita rakyat, atau kebiasaan sosial yang ada di lingkungan sekitar sekolah. Oh, oke. Jadi kita, belajar dengan lingkungan Iya, gitu ya, betul, Pak? betul, Oke. betul. Nah, apa saja tantangan yang dihadapi Bapak dalam menerapkan kurikulum Merdeka? Nah, bagaimana, dampaknya, yang Bapak rasakan itu setelah menerapkan kurikulum Merdeka ini terhadap siswa? Nah, dan menurut Bapak juga bagaimana, apakah perlu ditingkatkan, ke depannya kurikulum Merdeka ini atau bagaimana, Pak? Tantangan yang utama itu terutama pada kesiapan guru, penyusunan modul ajar, dan pemahaman tentang asisten asesmen yang baru, dan siswa juga jadi lebih aktif, berani menyampaikan pendapat, dan pembelajaran terasa lebih dekat dengan kehidupan mereka sehari-hari. Perlu ada pendampingan dan pelatihan berkelanjutan untuk guru, serta penguatan kurikulum yang berbasis budaya lokal, agar pembelajaran itu semakin bermakna. Kalau ditanya apakah kurikulum itu lebih baiknya berkembang apa tidak, ya lebih baik kurikulum itu semakin berkembang, karena kita ingin ingin menciptakan sosok generasi yang lebih baik. Bagaimana caranya? Yaitu kurikulumnya harus lebih diperbaiki lagi. Oh iya kan karena siswanya itu berbeda-beda ya Pak, Ya, tidak seperti dulu. Jadi ada perubahan-perubahan zaman iya ya Pak. Jadi harus betul. ditingkatkan aja. Betul, Oke. betul, Baik betul. Bapak, terima kasih. Mungkin sekian pertanyaan wawancara dari saya mengenai implementasi kurikulum Merdeka di sekolah Bapak ini. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf ya Bapak, saya mengganggu waktunya Bapak, mengganggu waktu guru-guru di sekolah Oke. ini. Terima kasih ya Bapak. Sama-sama dengan senang hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.